Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginesi Fagustia Putri dan berikut nama kelompok saya. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah opini publik, kelompok kami akan segera melakukan kegiatan wawancara mengenai suatu masalah, yaitu toilet umum SPBU Pertamina yang terjadi pungutan liar atau berbayar. Segera kami melakukan wawancara kepada 5 orang dengan masing-masing profesi agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Baik, mari kita simak kepada rekan-rekan saya, Ratu Salsabila dan Dava Ruliansyah. Boleh diperkenalkan Pak dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Yusuf Helmi ya, di Dinas Disperumkim ya. Di sini saya ingin mempertanyakan Pak, ada 5 pertanyaan perihal SPBU, toilet SPBU yang berbayar. Pertanyaan pertamanya itu Pak, mengenai toilet umum Pertamina yang berbayar, bagaimana menurut Bapak, seharusnya itu gratis atau emang harus berbayar kayak pungutan liar gitu sih Pak? Ya mungkin ya, kalau menurut saya ya mungkin ada pengelolanya juga ya, itu juga kan ada kebersihannya juga. Nah, mungkin di satu sisi ada yang bayar, ada yang tidak ya. Nah, kebetulan misalkan ada yang bayar ya, mungkin dia buat uangnya itu buat kebersihan di toilet umumnya ya, walaupun ada yang jaganya juga gitu kan. Nah, ya selebihnya kalau yang misalkan nggak ada prabayar ya mungkin dia tidak dipungut biaya. Nah, itu aja. Pertanyaan yang kedua Pak, mengenai masalah adanya pungli nih, tetapi toilet yang disediakan itu menurut Bapak perawatannya udah layak atau emang masih buruk atau gimana? Nah, itu kembali lagi ke pengurusannya ya. Nah, bila mana kalau ada ditarif biaya, ada kan biasanya di kotak itu 2.000 ya. Iya. Walaupun misalkan kita bayar 2.000, tapi fasilitasnya tidak memadai ya, kita juga bisa komplain lah. Buat apa ada ditarif biaya? Kecuali kalau misalkan tidak ada ditarif biaya, ya fasilitasnya tidak memadai ya wajar lah. Tapi kalau mau tidak memadai tapi ditarif biaya 2.000 ya kita bisa komplain juga. Karena kan yang menggunain masyarakat juga ya, yang pasti yang mampir ke SPBU gitu. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak, kekurangan kelebihan untuk fasilitas umum toilet SPBU itu sendiri menurut Bapak apa aja sih? Ya satu mungkin kalau misalkan di perjalanan kita daripada di luar ya, kita bisa mampir ke SPBU ya, sambil istirahat juga kan ya. Itu aja paling. Kekurangannya? Kekurangannya paling kalau ya gitulah, kalau misalkan kita ke sana kita nggak bawa uang gitu kan. Itu kalau ditarif kita juga kan nggak enak juga ya. Nah, lebih baik misalkan kita buru-buru nih nggak kebawa uang recehnya, ya kita lebih baik ngobrol lah, bilang kalau kita nggak bawa uang gitu kan. Takutnya semacam seperti saya misalkan kalau nggak ada uang receh, kalau nggak bawa ya mendingan bilang lah, jangan selonong boy aja kan, ada yang misalkan ada yang jaga gitu ya. Itu aja paling. Pertanyaan keempat Pak, menurut Bapak nih, kenapa sih si pungutan liar atau toilet umum berbayar itu bisa terjadi? Ya mungkin ya satu buat yang para pungutan liar itu ya memanfaatkan, tapi kembali lagi ke dirinya masing-masing. Kalau misalkan itu emang buat fasilitas toilet umum ya nggak jadi masalah, tapi kalau misalkan buat pemasukan beliau sendiri ya kurang baik lah. Pertanyaan terakhir nih Pak, saran dari Bapak nih tentang toilet umum yang ada pungli itu, saran dari Bapak harusnya kayak gimana sih? Ya kalau misalkan ada prabayarnya ya di SPBU. Kalau misalkan ada yang bayar gitu, yang ditarif, ya mungkin untuk fasilitasnya dijagalah dan kebersihannya. Mungkin masyarakat juga kan memakainya lebih enak ya, lebih layak lah. Itu aja sarannya paling. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Saya ingin bertanya, pertanyaan toilet umum Pertamina SPBU yang berbayar, apakah Ibu bersedia? Nah, yang pertama pertanyaannya,
Mengenai kasus toilet umum Pertamina yang berbayar, bagaimana menurut Ibu mengenai toilet umum SPBU Pertamina yang disediakan oleh pemerintah yang seharusnya gratis tetapi harus berbayar? Mungkin pemerintah kurang biaya untuk gaji petugas kebersihan, makanya setiap SPBU harus bayar. Untuk pertanyaan yang kedua, mengenai masalah adanya pungli tetapi toilet yang disediakan tidak layak atau kurang perawatan, bagaimana opini tentang masalah tersebut? Harus diperhatiin dan dibijaksakan. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apa kekurangan dan kelebihan dari fasilitas umum atau toilet umum SPBU Pertamina terdapat pungli atau penggunaan? Ya, kelebihannya kebersihan lah, atau kekurangannya kebijakan, harus diperhatiin. Kelebihannya itu kayak kebersihannya itu harus jadi wangi ya? Ya, wangi, lantai-lantainya harus bersih, pokoknya harus rapi lah, biar enak sih. Yang nomor 4, menurut Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kurangnya kebijakan petugas. Lalu, apakah saran untuk kedepannya mengenai adanya pungli di toilet umum SPBU Pertamina tersebut? Ya, sarannya sih kebersihan juga sih. Harusnya kebersihan, kewangian, kerapian, sama perawatan lah. Dengan Bapak siapa? Saya Darda dari Pol PP Kota Bogor. Saya pengen bertanya Pak perihal toilet umum SPBU yang berbayar. Mengenai kasus toilet umum SPBU yang berbayar, menurut Bapak harusnya kayak gimana sih? Pendapat Bapak? Ya, kalau menurut saya ini sebenarnya bagus karena kan untuk menjaga kebersihannya juga. Namun memang di sini ada pro kontra dari masyarakat. Di satu sisi masyarakat ingin gratis ketika buang air besar, buang air kecil. Namun di satu sisi juga berbayar itu untuk buat perawatannya, untuk kebersihannya gitu. Pertanyaan kedua nih Pak, mengenai masalah adanya pungli toilet yang disediakan, pungli di toilet umum nih, menurut Bapak si toilet itu tersendiri apakah sudah perawatannya udah bagus, apakah layak atau gimana? Menurut saya sih dengan kondisi yang sekarang sudah layak ya, dengan berbayar, jadi masyarakat pun tidak keberatan mengeluarkan uangnya karena yang didapat pun hasilnya bersih, terawat, dan ada yang wangi juga sih beberapa. Pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak kekurangan dan kelebihan yang membuat fasilitas umum SPBU itu ada berbayar apa sih? Kekurangannya sih untuk bisa ditambah aja jumlahnya, jumlah toiletnya. Kadang kan ada yang lama ya, misalnya di dalam toiletnya itu lama, dan lahan parkirnya juga mungkin. Pertanyaan yang keempat nih Pak, kenapa sih pungli di toilet umum itu bisa terjadi menurut Bapak? Nah, untuk pembayarannya itu mungkin karena untuk perawatan dan mungkin bayar air dan listrik sebagainya, untuk membeli kebutuhan untuk perawatannya itu juga sih sepertinya. Pertanyaan terakhir Pak, saran dari Bapak untuk kedepannya nih mengenai toilet umum berbayar di SPBU itu kayak gimana? Sarannya sih lebih dipertahankan lagi kebersihannya, terus lebih dirawat lagi agar masyarakat tidak keberatan dan tidak menyesal ya kalau untuk berbayar sekalipun. Saya ingin bertanya mengenai fasilitas umum yang berbayar. Di sini saya ada 5 pertanyaan untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap. Nah, yang pertama ini mengenai kasus toilet umum Pertamina yang berbayar. Bagaimana menurut Bapak mengenai toilet umum SPBU Pertamina yang disediakan oleh pemerintah yang seharusnya gratis tetapi harus berbayar? Ya, jadi kalau mengenai hal tersebut kembali lagi ke pihak Pertamina tersendiri atau ke SPBU ya. Itu toiletnya betul fasilitas dari pemerintah apa tidak? Ya. Karena apa? Karena kalau saya sendiri banyak saya ngobrol juga dengan pihak yang suka jaga di toilet gitu kan, di rest area ataupun di SPBU, itu mereka swasta ya.
Jadi anggaplah ada modal di situ kan. Berarti kan harus ada pemasukan ke toilet tersebut kan, ke orang tersebut. Itu aja sih. Dan mengenai masalah adanya pungutan liar, tetapi toilet yang disediakan tidak layak atau kurang perawatan, bagaimana opini tentang masalah tersebut? Oh, kalau mengenai fasilitasnya sendiri kurang layak, ya itu kembali lagi ke si Penjaganya. ke penjaganya. Itu yang harus ditegur, berarti kan penjaganya. Itu. Menurut Bapak, apa kekurangan dan kelebihan yang membuat fasilitas umum toilet yang terdapat pungutan liar? Apakah ada kekurangan dan kelebihannya? Pasti plus minus sih. Kalau mengenai itu, satu plusnya apa? Pasti kita sendiri kan ngerasa terbantu dengan adanya toilet tersebut, ya kan? Terus kalau minusnya ya itu tadi, kadang-kadang dalam tanda petik misalnya ada unsur paksaan mengenai pungutan itu tersebut, itu kan bisa masuk, berarti kan dalam kategori pungli tersebut kan? Itu aja sih. Menurut Bapak, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, bisa aja terjadi sebetulnya, soalnya dasarnya memang si yang penunggu toilet tersendiri, dia mau nunggu di situ berarti kan mengharapkan imbalan, ya kan? Sedangkan kalau misalnya si penerima manfaat, katakanlah orang yang ke toilet tersebut, berarti kan itu sebagai penerima manfaat, tinggal kembali lagi ke dirinya pribadinya si yang ke toilet tersebut. Itu aja. Nah, pertanyaan terakhir, apakah saran untuk kedepannya mengenai adanya pungli di toilet umum SPBU Pertamina tersebut? Nah, kalau menurut saya sarannya sih gini aja. Kalau memang si fasilitas tersebut memang disediakan oleh pemerintah, itu diperjelas, dikasih tulisan yang besar ataupun kayak semacam pemberitahuan lah, gitu aja sih. Sebelumnya, namanya siapa Pak? Nama saya Aldo. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai toilet umum SPBU Pertamina yang disediakan oleh pemerintah secara gratis tapi malah bayar Pak? Seharusnya pemerintah dapat menindak tegas pelaku yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Jadi menurut saya alangkah baiknya pemerintah dapat mengelola maupun akan bayar atau tidak. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana masalah adanya pungli tetapi toilet yang disediakan tidak layak atau kurang perawatan? Bagaimana menurut Bapak? Seharusnya kalaupun berbayar, seenggaknya walaupun dikenakan biaya, alangkah baiknya toilet itu dijaga gitu, jadi dibersihin atau semacam lainnya gitu. Pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak apa sih kekurangan yang membuat fasilitas umum di SPBU itu? Kurangannya mungkin kurang perawatan ya, kayak misalkan toilet kotor atau bau segitu, sehingga kurang nyaman lah. Nih, pertanyaan 4, kenapa sih Pak bisa terjadi hal-hal seperti itu? Mungkin karena adalah pelaku gitu, misalkan kayak dia kerja sebagai pegawai SPBU, mungkin dia nggak ada kerjaan atau semacamnya, sehingga dia mengambil kesempatan tersebut. Mungkin karena ekonomi yang kurang, mungkin atau gaji yang kurang diberikan oleh pihak SPBU-nya. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, Bapak ada saran nggak untuk mengenai toilet SPBU yang sekarang ini? Saran saya sih lebih baik pemerintah tuh kayak gimana teh, menyediakan lah gitu. Misalkan kalau ada pun yang berbayar, seenggaknya dijaga lah toiletnya gitu.